Setelah membaca novel ini, kita jadi mempertanyakan apa makna dari normal itu sebenarnya. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah buku, novel, yang judulnya Konbini Ningen, atau judul translatean dalam bahasa Indonesianya adalah Gadis Minimarket, tulisan Sayaka Murata. Jadi sebelum kita masuk ke reviewnya, gue akan ngomentarin sampulnya dulu, seperti biasa. Desain sampulnya, menurut gue keren banget ya. Ilustrasinya bagus, cukup menggambarkan isi dari novelnya, dan ditambah ada barcode seperti produk yang harus di-scan barcode-nya gitu. Jadi ada orang yang sampai salah tanggap ngelihat bahwa ini adalah barcode penjualan buku ini, yang harganya dalam yen. Terus nanya, kok buku terjemahan bahasa Indonesia dijualnya dalam kurs yen? Padahal ya barcode-nya di belakang, ini termasuk desainnya gitu. Jadi menurut gue desainnya keren banget dengan warna kuning latarnya, terus sosok si tokoh utamanya di sini dan juga minimarketnya yang merupakan objek penting dalam novel ini. Novel ini bercerita tentang Keiko Furukura. Keiko ini merupakan anak yang sering dicap sebagai anak aneh waktu masih kecil gitu. Karena dia punya pola pikir yang berbeda atau tidak biasa gitu dibandingkan anak-anak lainnya atau dibandingkan manusia-manusia normal lainnya. Ia kemudian berubah menjadi manusia normal setelah mulai bekerja di sebuah minimarket yang baru buka. Dia bekerja di sana untuk waktu 18 tahun sampai novel ini diceritakan gitu. Waktu yang cukup lama untuk hitungan kerja part-time. Dan setelah dia menjadi pegawai minimarket itu, dia merasa dirinya sudah menjadi normal, keluarganya juga melihat Keiko ini udah menjadi manusia yang normal. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya normal itu apa? Secara plot dan penarasian, novel ini alurnya itu maju, lurus aja, sederhana banget, lempeng banget, nggak ada maju mundurnya. Dari mulai Keiko kecil terus sampai akhir dari novel ini itu jalannya maju aja. Kalau dari skema plot, kayak introduction, rising action, klimaks, dan resolution, klimaksnya itu nggak begitu meledak-ledak atau nggak begitu wah gitu. Jadi novel ini tuh kayak minim konflik dan kesannya sangat monoton. Tapi menurut gue masih tetap enak untuk dibaca, masih tetap menarik untuk dibaca karena narasi si Keiko ini, dia passionate banget gitu untuk menceritakan pekerjaannya sebagai pegawai minimarket. Jadi novel ini diceritakan menggunakan point of view orang pertama, si karakter Keiko Furukura ini. Dia menceritakan bagaimana dia kerja di sana, apa kegiatan-kegiatan di minimarket, dan bagaimana cara dia kayak dari mulai menata produk di minimarket, terus strategi pemasaran di minimarket itu diceritain dengan sebenarnya kalau gue baca tone-nya itu datar aja, tapi dia kesannya tuh passionate banget gitu. Nah, itu yang membuat novel ini menarik banget untuk diikutin terus sampai habis. Novel ini penuh banget dengan narasi observatif, di mana Keiko biasanya menceritakan bagaimana cara dia menata rak yang isinya produk-produk jualan, mana yang taruh di depan, mana yang di belakang, mana yang di atas, mana yang di bawah. Pokoknya cara kerja dia di minimarket itu digambarkan dengan cara yang sangat observatif, jadi dia kayak penuh pengamatan gitu. Pengamatan ini nggak hanya berlaku ketika Keiko ada di minimarket, tapi juga biasanya ketika dia sedang off shift-nya. Kayak misalnya lagi di rumah, dia tiba-tiba kepikiran di jam segini biasanya apa yang dilakukan pegawai minimarket. Ini menurut gue menarik banget karena kita sebagai pembaca jadi kayak ikutan ada di dalam pikirannya Keiko untuk ikut mengobservasi bagaimana kehidupan di minimarket tersebut. Sosok Keiko adalah pribadi yang menarik dengan cara berpikirnya itu. Kalau kita nggak mementingkan norma yang berlaku, atau kita tidak memikirkan value yang ada di dalam tengah masyarakat tersebut, kita bisa melihat bahwa pemikiran Keiko ini masuk akal. Cara dia menyelesaikan masalah ketika dia kecil itu masuk akal gitu, dan sesuai dengan tujuannya, tapi tidak sesuai secara norma. Nah, jadi novel ini sendiri bercerita atau berbicara tentang norma dan kenormalan di tengah masyarakat. Sering kali dipertanyakan sebenarnya normal itu apa? Apa kriteria untuk menjadi manusia yang normal? Apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia untuk menjadi warga yang normal di tengah masyarakat? Keiko seringkali mengkritisi kalau masyarakat itu harusnya demand-nya jelas gitu. Kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia nyaman melakukannya, dia akan mengikuti itu untuk fit in ke tengah masyarakat. Tapi masyarakat tuh kayak nggak memberikan guideline apa-apa, terus kita melakukan A, lalu dijudge. Kita melakukan B, lalu dijudge. Kamu tidak normal, kamu aneh, dan lain sebagainya. Itu sebuah kritikan yang menarik banget yang diangkat dari novel Convenience Store Woman ini.
Nah, kritik mempertanyakan kenormalan ini juga tidak hanya muncul dari kata-kata atau narasinya Keiko Furukura, tapi juga dari tokoh lainnya yang bernama Shiraha. Shiraha ini sempat jadi teman kerjanya Keiko untuk sementara waktu. Nah, tokoh Shiraha ini dia sangat mengkritisi pola penilaian masyarakat terhadap manusia-manusia dan pola berpikir masyarakat yang dia selalu bilang tidak berubah sejak zaman Jomon atau sejak zaman purba. Tokoh Shiraha ini sebenarnya kalau dilihat secara substansi kritiknya, dia tuh punya dasar kritiknya tuh jelas banget dan banyak dari kritiknya yang gue setuju. Tapi kepribadian dari Shiraha ini yang membuat kritikannya tidak bernilai atau tidak valid gitu. Karena sifatnya, gue nggak mau nyebutin di sini, kalian baca sendiri apa yang dilakukan oleh Shiraha sehingga kritikannya menjadi tidak valid. Tapi yang jelas sosok Shiraha ini kayak semi antagonis lah, atau mungkin antagonis beneran kali ya di novel ini. Selain mengkritisi tentang kenormalan, novel ini juga mengkritisi tentang bagaimana kegalauan manusia mencari atau menemukan identitas dia di tengah masyarakat. Misalnya sebagai pegawai gitu, atau sebagai laki-laki yang seperti kehidupan zaman purba, berusaha untuk mempertahankan spesies manusia gitu misalnya. Atau masyarakat pada umumnya yang suka judging atau suka menghakimi secara sepihak, atau mungkin memilih seperti Keiko yang tidak peduli dengan penilaian masyarakat. Yang penting saya senang melakukan hal ini, saya tidak merugikan orang lain, dan dia merasa itu adalah hal yang baik untuk dirinya. Mana yang akan kita pilih? Apakah salah satunya atau salah duanya atau saling berkesinambungan? Itu yang coba dikritisi di novel ini. Kesimpulannya, gue memberi rating 4/5 untuk novel ini karena gue cukup menikmati ketika membaca novel ini. Kalian bisa baca respon-respon spontan gue ketika baca ini di Utas di Twitter, nanti gue akan taruh linknya di bawah. Di situ gue catat semua komentar spontan yang muncul ketika gue membaca novel ini. Terus kalau dari style penulisannya, gue kayaknya mengira-ngira novel ini mungkin nggak cocok untuk beberapa pembaca. Terutama mungkin pembaca yang benar-benar suka alur yang kompleks atau konflik yang benar-benar intens. Novel ini kayaknya bukan untuk pembaca seperti itu. Tapi kalau kamu mau mendapatkan experience baru atau ingin membaca sesuatu yang membuat kita reflektif dan membuat kita berpikir banyak, novel ini mungkin cocok untuk kamu. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah mengikuti sampai habis. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dah. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.